Sabotase Malaysia ke Indonesia, goyahkan FIFA Series, sampai ajak Norwegia dan Mesir join Uni Global Series, janjikan animo luar biasa dan gak kalah dari Indo. Netizen, gak mungkin, hahaha. Federasi Mesir, gak mending ikut Indo. Kalau kita tarik mundur sedikit ke belakang, sebenarnya pola ini sudah bisa dibaca sejak awal. Setiap kali Indonesia mulai naik level dan mencuri perhatian dunia, selalu ada upaya untuk mengimbangi, menyaingi, atau setidaknya mengaburkan sorotan itu. Dan kali ini, ceritanya terulang lagi, dengan kemasan yang lebih rapi, tapi tujuan yang sama. Indonesia lewat FIFA Series berhasil menempatkan diri bukan sekadar sebagai tuan rumah, tapi sebagai pusat. Pusat perhatian, pusat animo, pusat pembicaraan. Stadion penuh, media asing datang, dan publik sepak bola internasional mulai melirik Asia Tenggara dengan sudut pandang baru. Bukan lagi wilayah pinggiran, tapi pasar yang hidup. Di tengah kondisi itu, Malaysia tiba-tiba memunculkan Uni Global Series. Namanya besar, klaimnya berani, narasinya agresif. Katanya ini turnamen internasional. Katanya melibatkan tim Eropa dan Afrika. Katanya animo gak kalah dari Indo. Dan disinilah cerita mulai panas. Malaysia tidak sekadar mempromosikan turnamen, mereka membandingkan. Secara halus tapi konsisten. Seolah ingin membangun persepsi bahwa apa yang dilakukan Indonesia bukan sesuatu yang spesial, karena mereka juga bisa. Nama Norwegia dan Mesir pun dilempar ke publik. Dua negara yang terdengar mewah, terdengar global, dan terdengar kelas dunia. Bagi yang cuma baca judul, mungkin ini terlihat meyakinkan. Tapi, bagi yang mengikuti detailnya, justru ini jadi bumerang. Karena faktanya, Norwegia dan Mesir sudah resmi main di FIFA Series Indonesia. Bukan cuma datang, tapi satu grup dengan Indonesia, bersama Selandia Baru. Jadwal sudah ada, grup sudah dikunci, semua sudah diumumkan. Artinya apa? Artinya pilihan sudah dibuat, dan pilihannya adalah Indonesia. Di titik ini, narasi Uni Global Series mulai goyah. Karena mengklaim mengajak tim yang sudah fix tampil di event lain, apalagi satu grup, itu bukan strategi cerdas, tapi tanda kepanikan. Netizen langsung menyadari itu. Loh, itu Norwegia sama Mesir kan udah di grup Indo. Ngajak tim yang udah punya jadwal resmi. Gak mungkin lah, hahaha. Reaksi publik bukan marah, tapi geli, karena kesannya bukan menyaingi, tapi mengejar bayangan. Dan pukulan terbesarnya datang dari Mesir sendiri. Federasi Mesir dikabarkan lebih memilih FIFA Series Indonesia dibanding Uni Global Series. Alasannya sederhana, tapi mematikan. Exposure, pasar, dan atmosfer. Di Indonesia, mereka bukan cuma main bola, tapi tampil di hadapan puluhan ribu penonton dan jutaan pasang mata. Ini bukan sekadar penolakan. Ini pernyataan sikap. Sementara Norwegia, walaupun tidak banyak bicara, posisinya sudah jelas. Mereka ada di FIFA Series. Mereka satu grup dengan Indonesia dan Selandia Baru. Dan di sepak bola, kehadiran itu lebih keras dari 1000 klarifikasi. Selandia Baru pun menambah bobot grup ini. Bukan tim sembarangan, bukan penggembira. Kombinasi Indonesia, Norwegia, Mesir, dan Selandia Baru menjadikan grup ini sebagai salah satu sorotan utama FIFA Series. Media tertarik, publik penasaran, dan atmosfer dijamin hidup. Bandingkan dengan Uni Global Series. Masih sebatas klaim, masih sebatas janji, masih sebatas poster. Inilah kenapa tudingan sabotase mulai muncul. Bukan karena Malaysia bikin turnamen, tapi karena caranya, timing yang terlalu berdekatan, narasi yang terlalu membandingkan, dan klaim yang menyentuh tim-tim yang sudah terikat dengan Indonesia.
Kalau memang percaya diri, harusnya jalan sendiri. Tapi ketika pembandingnya selalu Indonesia, itu justru mengkonfirmasi satu hal. Indonesia dijadikan patokan. Netizen makin brutal. Uni Global rame dirilis, FIFA Series rame di stadion. Kalau memang animo sama, gak usah banding-banding. Indonesia nggak perlu saingan, saingannya cuma ekspektasi sendiri. Dan komentar-komentar ini lahir bukan dari kebencian, tapi dari pengamatan, karena data dan realita terlalu kontras untuk diabaikan. Indonesia hari ini punya fanbase sepak bola terbesar di Asia Tenggara. Setiap pertandingan jadi event, setiap kedatangan tim asing jadi tontonan. Bahkan lawan non-unggulan pun bisa memenuhi stadion. Inilah yang dibeli Norwegia dan Mesir. Bukan sekadar undangan, tapi panggung. Jadi ketika Malaysia menjanjikan animo luar biasa, publik bertanya, animo dari mana? Dari siapa? Dengan basis apa? Sepak bola modern bukan cuma soal main, tapi soal dampak. Soal siapa yang nonton, siapa yang meliput, dan siapa yang membicarakan FIFA Series Indonesia. Dan di semua aspek itu, FIFA Series Indonesia masih jauh di depan. Akhirnya, semua kembali ke satu kesimpulan sederhana. Boleh bikin turnamen, boleh bermimpi besar, boleh lempar nama-nama besar. Tapi selama Norwegia, Mesir, dan Selandia Baru sudah satu grup dengan Indonesia di FIFA Series, selama Stadion Indonesia masih penuh dan sorotan dunia masih mengarah ke sini, semua upaya untuk menggoyahkan hanya akan terlihat seperti reaksi, bukan inisiatif. Dan dalam sepak bola, yang memimpin narasi bukan yang paling ribut, tapi yang paling ramai ditonton.